Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan hasil kerja yang sudah kami buat, yaitu sistem pakar konsultasi siswa bermasalah. Selanjutnya, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Saudara Derby, kemudian saya sendiri Fikri Arif, kemudian ada Saudara Iman, kemudian ada Saudara Faja, dan yang terakhir ada Saudara Nabil. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang, problem, solution, target, deskripsi aplikasi, dan simulasi aplikasi. Yang pertama, latar belakang. Setiap siswa memiliki karakter dan permasalahan yang mengganggu proses pendidikannya di lingkungan sekolah. Ada kalanya siswa tidak mau melakukan konsultasi dan bimbingan dengan guru BK dikarenakan alasan guru BK keras, menakutkan dan pemberi hukuman sehingga bimbingan yang dilakukan guru BK lebih banyak dijauhi oleh siswa dan memandang dengan ketakutan saja. Pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam pengembangan potensi setiap peserta didik, banyak hal yang harus menjadi pertimbangan agar tujuan pendidikan tercapai dan benar-benar dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kemudian, selanjutnya mengenai problem akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu bagian problem atau permasalahan dari penelitian ini diantaranya siswa yang takut melakukan konsultasi dan bimbingan dari guru BK dikarenakan alasan guru BK menakutkan, pemberi hukuman, dan keras. Kedua, belum adanya perangkat lunak layanan bimbingan konseling siswa atau belum adanya aplikasi kompetitor untuk saat ini. Dan yang ketiga atau terakhir, itu data dan hasil dari bimbingan konseling siswa yang bermasalah yang diberikan oleh guru BK kurang efektif. Next. Solusi dari permasalahan tadi yaitu yang pertama untuk meminimalisir siswa yang takut melakukan bimbingan dan konseling kepada guru BK secara langsung. Kedua, sistem pakar ini tidak ditunjukkan untuk menggantikan keberadaan guru BK di sekolah, melainkan dibangun untuk membantu guru BK dalam konseling. Dan ketiga, data dan hasil konsultasi yang dihasilkan akan sinkron serta efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu target dari aplikasi. Target dari aplikasi yang kami buat akan ditargetkan untuk siswa-siswi SD Lab School UPI dan SMP Lab School UPI. Jadi kenapa kami menargetkan siswa-siswi SD SMP Lab School UPI? Karena sekolah tersebut dekat dengan universitas kami dan masih dalam satu instansi yang sama, sehingga akan lebih mudah dalam mendapatkan izin dan melihat feedback dari para siswa-siswi yang menggunakan aplikasi ini agar kami dapat mengevaluasi aplikasi secara langsung dengan mudah dan cepat karena tidak adanya hambatan jarak yang mengalami. Lalu selanjutnya deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi aplikasi. Aplikasi ini tuh bertujuan untuk bisa mengakomodir siswa bermasalah yang tidak mau bimbingan dengan guru BK karena alasan takut, sehingga bimbingan akan tetap berjalan melalui sistem pakar ini. Dan perhatian guru BK masih berlanjut untuk menindaklanjuti hasil dari bimbingan. Nah, sistem pakar ini juga dibangun dengan menggunakan metode deep first search dan juga metode backward chaining. Nah, maka sistem pakar ini tuh tidak ditunjukkan untuk menggantikan keberadaan guru BK di sekolah, melainkan sistem pakar ini tuh dibangun untuk membantu guru BK dalam konseling. Nah, dengan adanya sistem pakar konsultasi siswa bermasalah, maka dapat memberikan konseling yang nyaman dan mudah dengan menggunakan metode yang tadi, agar dapat membantu siswa mengetahui secara awal permasalahan dan sebab yang dihadapinya, serta dapat memberikan konseling atas permasalahan yang dihadapinya, baik konseling secara umum maupun secara agama. Ini saya akan sistem pakar dari konsultasi siswa.
Sini terdapat soal-soal yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasi masalah siswa. Mari kita isi dengan random untuk membuktikan juga ya. Ya, iya, dan tidak, campur gitu. Soalnya ada 23 soal ya. Dan perilaku yang diidentifikasi ada 7 atau 6 kalau nggak salah. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat kenapa bisa menghasilkan hasil dari behavior, masalah, solusi, dan lain-lain. Ini tuh kita menggunakan metode DFS. Itu udah dijelaskan sama teman saya yang tadi. Nah, di sini bagaimana gitu cara DFS ini bekerja. Yang pertama kan kita udah tahu di sini ada behavior, yang dimana behavior ini memiliki code yaitu B7 untuk mengenalinya gitu. Lalu ada question juga kan. Nah, behavior sama question ini disatuin dalam satu rule base, dimana rule base ini yang menjadi aturan dari soal-soal tadi. Kalau misal B7 nanti itu ngarahnya ke sini, B6 nanti itu ngarahnya ke sini, atau kebalik. Yang pertama ada question code, yang itu yang questionnya apa, ngarahnya ke sini. Nah, bagaimana si DFS itu bekerja? Tidak lupa, ini tuh memang kita bisa menambahkan behavior ini, akan tetapi ini tuh program harus menambahkan di DFS-nya, di codingannya gitu. Soalnya kita belum membuat ini secara dinamis gitu. Soalnya ini aturannya masih rumusnya perlu digali lagi gitu. Tapi kurang lebih ini tuh menggunakan fungsi DFS dengan sedikit modifikasi oleh saya gitu. Dengan hasil kalau semisal biasanya itu kan visited atau udah dikunjungi, tapi saya ngubahnya itu berdasarkan node gitu. Jadi kalau misalkan ada node ini, otomatis dia maju. Mungkin kalau penjelasan secara coding akan pusing. Saya udah membuat sebuah tree, yang dimana tree ini yang menjadi konsep dari DFS tersebut. Nah, DFS atau tree ini digabungkan dengan backward chaining, metode backward chaining, dimana di sini tuh pengambilan keputusannya kan ada nanti tuh ini pilih jalur yang ini atau enggak, pilih jalur yang ini atau enggak, jadi dipisah dua gitu untuk mengambil keputusan. Nah, di sini tuh terdapat node-node yang ada 4 node itu. Kenapa nih harus 4 gitu? Alasannya itu karena node ini yang pasti terpilih oleh user, atau ya kemungkinan bisa terpilih oleh user. Kenapa di sini tuh ada dikarenakan itu ada jumlah frekuensi dari soalnya itu, atau keterkaitan soalnya itu terhadap perilaku itu banyak gitu dibanding yang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semisal contohnya itu seperti ini, ada muncul pertanyaan code key 18, terus code key 18 itu terhubung dengan root atau node dari key 3. Nah, key 3 ini memiliki hubungan lagi dengan key 17 lalu ke 19. Di sini tuh tidak harus key 17, bisa saja key 19. Jadi waktu di DFS-nya bisa jadi key 19 atau bisa jadi key 17. Jadi tergantung situasi juga gitu. Nah, dari situ misalkan ceritanya itu kita menjawab true itu ke key 18. Nah, di mana key 18 ini memiliki anak yaitu key 3. Kenapa ini bisa kenapa ini gak langsung ke sini? Kenapa ini dipisahin? Dikarenakan key 3 ini memiliki hubungan lain dengan key 2. Jadi kalau misalkan digabungin gitu ya, si value-nya misalkan user key 18, terus kita cek apakah key 18 ini memiliki anak. Ya, ternyata key 3. Dan kita bandingkan lagi dengan jawaban user. Misalkan user itu menjawab key 3, otomatis kita lanjut ke sini. Lalu misalkan dicek juga gitu, apakah user ini menjawab key 2 atau key 1. Kalau misalkan ya, otomatis ya
perilakunya yaitu B1, behavior yang pertama gitu. Nah, terus bagaimana kita mengambil keputusan bahwa ini tuh anak itu bolos gitu, B1 gitu. Kita tuh ambil keputusan dari mana gitu. Nah, di sini tuh kan kalau misalkan ini ada B1, maksudnya itu nanti tuh kita menghitung gitu. Kalau semisal B1 perhitungannya itu seperti ini. Kalau semisal frekuensi B1-nya itu lebih dari 3, otomatis kita bisa menganggap bahwa siswa ini cenderung ke perilaku yang B1 ini. Nah, otomatis dengan logik tersebut, kalau semisal kurang atau B-nya itu misalkan user cuma menjawab Q18 ini dengan ya gitu, tapi lanjutannya itu tidak ada, otomatis kita tidak bisa membuktikan bahwa siswa ini perilakunya itu bolos gitu atau B1 ini, kode yang B1 ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya itu ini melanjutkan, tapi kita itu harus menghitung gitu bahwa kalau misalkan frekuensinya banyak, otomatis dia siswa tersebut merupakan atau mengandung perilaku behavior tersebut. Kurang lebih seperti itu bagaimana cara DFS ini bekerja. Mungkin berbeda ya dengan DFS pada biasanya, tapi ya kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara menghasilkannya itu ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, mungkin sekian saja bagaimana simulasi dari aplikasi Kami Bekerja. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam listrik.